Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Adianto, BEM saya G1F018017. Saya akan mempresentasikan terkait rancangan implementasi Enterprise Resource Planning berbasis open source menggunakan software Dolibar pada perusahaan PT Aloes Problem. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan permasalahan bisnis. Yang berikutnya yaitu Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning secara singkat merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengintegrasikan bisnis di dalam suatu perusahaan. Yang berikutnya yaitu ada Dolibar. Dolibar merupakan aplikasi Enterprise Resource Planning yang open source, yang perkembangannya sangat cepat. Ini merupakan solusi untuk perusahaan-perusahaan yang mencari aplikasi gratisan. Permasalahan yang ada pada perusahaan ini yaitu perusahaan memiliki rencana dalam pengelolaan data korporasi dengan pelanggan, namun tidak memiliki sistem informasi berbasis komputer yang mengintegrasikan seluruh entitas terkait. Metodologi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama studi literatur. Studi literatur akan memberikan gambaran mengenai cara memecahkan masalah dengan tepat dan merumuskan masalah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data-data sistem perusahaan. Sistem perusahaan meliputi data umum, struktur organisasi, tugas dan wewenang, visi dan misi perusahaan, serta sistem informasi manajemen perusahaan. Yang ketiga yaitu identifikasi proses bisnis perusahaan. Identifikasi ini menghasilkan proses bisnis modul surya. Proses bisnis terdiri atas aktivitas-aktivitas rutin maupun non-rutin. Identifikasi meliputi prosedur pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang. Yang keempat yaitu identifikasi karakteristik software Dolibar. Identifikasi pada software Dolibar yaitu modul-modul yang terdapat pada Dolibar, fungsi modul-modul dan submodul di setiap modulnya. Yang kelima yaitu hubungan keterkaitan antara proses bisnis perusahaan dan Dolibar. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi proses bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan software Dolibar yang berkaitan dengan submodul Dolibar. Yang keenam yaitu perancangan sistem. Pada tahap ini, proses addition, elimination, simplification, integration, dan atau automation dilakukan agar sistem perusahaan dapat diintegrasikan dengan submodul yang dimiliki oleh Dolibar. Yang ketujuh, yaitu ada implementasi sistem Dolibar. Pada tahap ini dilakukan install database, install modul, setup user dan hak akses, dan data master. Setup user disesuaikan dengan rancangan hak akses yang telah dibuat dan selanjutnya diinputkan ke dalam sistem Dolibar. Yang kedelapan yaitu ada pengujian rancangan sistem Dolibar. Pada tahap ini dilakukan dengan pengujian rancangan sistem Dolibar dengan menjalankan proses bisnis perusahaan. Yang terakhir yaitu ada analisis rancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap rancangan sistem Dolibar yang telah dibuat. Analisis dilakukan yaitu analisis perancangan sistem CRM. Berikut merupakan perancangan sistem. Yang pertama yaitu terdapat data flow diagram atau DFD. Pada DFD ini terdapat dua proses, yaitu yang pertama proses perbandingan antar kriteria, yang kedua proses perbandingan antar alternatif. Selanjutnya ini terdapat entity relationship diagram, terdapat 6 tabel di dalamnya, yaitu terdapat tabel data supplier, bobot kriteria, rank supplier, data bahan baku, data sampel bahan baku, dan juga data purchase order. Berikutnya yaitu penerapan Dolibar. Dalam penerapan Dolibar ini langkah pertama yaitu dilakukan dengan cara membuat order. Setelah membuat order, dilakukan validasi order untuk memvalidasi order yang telah kita buat tadi. Lalu membuat invoice. Setelah dibuat invoice maka harus divalidasi terlebih dahulu invoice tersebut. Lalu yang langkah selanjutnya yaitu pembayaran.
Setelah penerapan Dolibar, selanjutnya yaitu proses pengujian. Pengujian penjualan barang, pencatatan transaksi penjualan pada PT Alas Problem. Setelah dilakukan penerapan aplikasi Dolibar RPCRM, data sudah dapat tersimpan dengan baik pada database dan laporan yang dihasilkan pun dapat dikeluarkan secara otomatis dari aplikasi. Maka dapat disimpulkan rancangan sistem Dolibar yang diusulkan cocok untuk perusahaan PT Alus Problem. Hal ini mempermudah seluruh perpindahan informasi secara cepat dan tepat, real time serta pengawasan manajemen dalam satu database. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.